Kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami meninggikan Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Kami sungguh menyadari Tuhan, kami ada sampai detik ini semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Maka pada saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat. Di tengah-tengah kesulitan yang kami alami, firman-Mu dapat menguatkan kami. Di tengah-tengah berbagai persoalan hidup yang kami alami, firman-Mu dapat menuntun jalan kami, kemana kami harus melangkah. Ketika kami hidup dalam dunia ini, ada banyak jalan yang menawarkan kepada kami tentang apa itu keselamatan. Tetapi Engkau ada memberikan keselamatan itu kepada kami. Hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, berikan hikmat kepada kami, agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikanlah kekuatan kepada kami semua, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada para hambanya yang telah melayani pagi hari ini. Saya menyapa kita semua, shalom. Shalom. Bapak Ibu yang di rumah, shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini banyak yang hadir beribadah secara onsite ya. Puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajahnya, wajah-wajah yang bersuka cita dalam Tuhan. Saya bersyukur Bapak Penatua Edison Huta Galung hari ini hadir bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Setelah beberapa bulan beliau sakit, tapi sungguh kita melihat perbuatan tangan Tuhan dapat memulihkan hambanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh PGI, yaitu berjaga-jagalah. Sama-sama katakan bersama saya Bapak Ibu, 1, 2, 3, berjaga-jagalah. Mari kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu juga bisa melihat di slide. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu bisa memperhatikannya. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopengkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah Minggu Advent yang pertama. Artinya apa? Minggu Advent yang pertama adalah minggu di mana kita menantikan, ya, minggu pertama di mana kita menantikan kelahiran Tuhan Yesus.
Dan ini merupakan memperingati, ya, memperingati minggu pertama, ya, itu minggu Advent pertama. Kita memperingati. Jadi kita sudah tidak menantikan lagi kelahiran Tuhan Yesus, karena memang Tuhan Yesus sudah lahir. Yang kita nantikan sekarang ini adalah kedatangannya yang kedua kali. Ya. Jadi minggu Advent pertama, 2, 3, dan 4 itu kita hanya sekedar memperingati bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus lahir dan kita merayakan Natal bersama. Tetapi yang kita nantikan yang belum digenapi adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan itu sudah pasti, Tuhan Yesus pasti akan datang. Maka saudara, tema hari ini yaitu berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah. Apa itu berjaga-jaga? Saya coba searching di Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara. Yaitu bersiap-siap, ya, bersiap sedia, berawas-awas, berhati-hati. Itulah berjaga-jaga. Sesuai dengan perikop yang kita baca hari ini, yaitu tentang berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan penjaga gawang, Bapak Ibu, walaupun umumnya penjaga gawang ini kalau di pemain sepak bola tidak terlalu seterkenal yang pemain penyerang begitu ya, seperti Ronaldo, Messi. Tetapi saudara, peran penjaga gawang dalam permainan sepak bola itu sangat penting. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dalam satu tim tidak ada penjaga gawang, ya, tidak ada penjaga gawang, maka dengan mudah sekali musuh memasukkan bola ke gawang lawan tersebut. Seorang penjaga gawang dilatih secara khusus. Saya baca beberapa artikel, saudara. Seorang penjaga gawang ada latihan khusus bagi dia, berbeda dengan latihan teman-temannya. Ya. Jadi ada 11 orang satu tim, satu penjaga gawang ini dilatih secara khusus agar bisa konsentrasi dalam menjaga gawang. Apa tugas penjaga gawang ini? Menjaga supaya tidak masuk bola ke gawangnya. Oleh sebab itu dia harus berjaga-jaga. Dia harus konsentrasi ketika teman-temannya bermain walaupun dia hanya sendiri di belakang menjaga gawang. Dan dia harus mengantisipasi bagaimana supaya bola tidak masuk ke gawang saya. Butuh konsentrasi yang tinggi untuk menjadi seorang penjaga gawang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat juga di Kemang pertama ini ada banyak sekali satpam ya. Apa tugas pokok satpam? Dia menjaga keamanan. Ya. Bapak Ibu bayangkan misalnya malam-malam Bapak Ibu terjadi pencurian di kompleks ini, terus satpam dengan santainya di pos satpam tidur-tiduran begitu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Udah pecat aja satpam itu, tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Seorang satpam harus benar-benar menjalankan tugasnya berjaga-jaga. Kalau sampai ada pencuri, kalau sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di salah satu gedung atau di perumahan, dia harus dengan siap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun bagi kita sebagai orang Kristen, apa maksudnya ini berjaga-jaga ini? Apa yang harus kita lakukan ketika kita berjaga-jaga? Kenapa firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kamu harus berjaga-jaga? Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus pasti datang kembali. Ya. Di ayat 2 mengatakan bahwa dia datang seperti pencuri pada malam hari. Pencuri itu datang di waktu yang tidak kita duga dan di waktu kita sedang lalai. Tidak mungkin seorang pencuri mengatakan, Dimas, besok saya mau mencuri ke rumahmu jam 12 malam. Tolong siap-siap ya. Itu namanya bukan pencuri, itu mau bertamu. Ya. Seorang pencuri tidak akan pernah memberitahukan ya, kepada orang yang barang-barangnya nanti mau dicuri, dia akan memberitahukan, tidak akan pernah, saudara. Dan Paulus memberikan analogi ini kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
bahwa Tuhan Yesus datang kedua kali, tidak ada satu orang pun yang tahu. Kalau ada pun yang menafsirkan tahun sekian, kita sudah pengalaman ya Bapak Ibu ya, tahun 2012 sudah dinubuatkan katanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang pernah saya ceritakan Bapak Ibu, ada orang-orang di kampung saya yang menjual segala hartanya, habis, dibagi-bagikan kepada orang lain. Tahu-tahu 2012 tidak datang Tuhan Yesus, masuk ke 2013, sampai sekarang tahun 2021 sudah penghujung, sudah mau masuk 2022. Tuhan Yesus belum datang kedua kali. Kenapa? Karena memang tidak ada satu orang pun yang tahu. Ya, kalau dikatakan itu surprise gitu ya, tiba-tiba gitu datang. Tidak ada orang yang tahu, saudara. Tuhan Yesus datang bukan untuk menebus dosa lagi, tetapi untuk menghakimi. Ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Dia datang pada waktu Natal, ya. Dia datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan banyak orang sampai mati di atas kayu salib yang kita rayakan bulan April dan Mei biasanya. Mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, bukan itu lagi yang dia lakukan. Bukan untuk menyelamatkan orang-orang berdosa lagi, tetapi melakukan pemisahan antara ini orang berdosa, ini orang-orang yang setia kepadaku. Tuhan lakukan pemisahan. Tidak lagi ada kompromi di situ. Tidak ada lagi kita diberikan waktu oleh Tuhan. Oke, karena terlalu banyak orang berdosa di dunia ini, udah saya kembali ke surga, nanti saya datang ketiga kali. Tidak ada, saudara. Jadi Bapak Ibu yang benar-benar setia kepada Tuhan, itu merupakan sukacita bagi kita nanti pas Tuhan Yesus datang. Tapi bagi kita yang hidup dalam dosa, itu merupakan sesuatu yang menakutkan sekali bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan. Saya buat pertanyaan di sini, yang pertama adalah, jika Tuhan datang, kita sedang berbuat apa? Sedang di mana? Dan sama siapa? Ya. Jika Tuhan datang hari ini misalnya Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, kita sedang berbuat apa? Sedang di mana? Sama siapa? Saudara, saya pernah jadi pembantu rumah tangga. Ketika bos pergi, saya tinggal di rumah sendirian. Maka biasanya majikan tidak pernah memberitahu kapan dia pulang. Ya, berarti saya di rumah harus standby. Beberapa kali saya lalai dalam melakukan tugas saya. Akhirnya ketika pulang nanti mejanya diginiin Bapak Ibu. Dilihat kalau ada debu, udah mulai marah-marah. Pernah suatu kali datang, saya nggak di rumah. Saya malah asik bermain sama teman-teman saya. Pernah suatu kali datang, tiba-tiba datang, saya sama teman-teman lagi happy-happy di rumah. Lagi nonton TV bareng-bareng, lagi makan bareng sama teman-teman saya. Karena saya tidak berjaga-jaga, maka pada akhirnya saya mendapat teguran yang luar biasa dari majikan saya. Saudara, pengalaman itu membuat saya di dalam hari-hari berikutnya, saya selalu siap siaga. Rumah harus tetap bersih, lantai harus dipel, semuanya kaca-kaca harus dilap, bersih, sehingga tuan rumah datang, dia dengan senang mengapresiasi saya, wah pekerjaanmu bagus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang hari ini, pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita? Ketika Tuhan Yesus datang hari ini untuk menghakimi orang di dunia, ya, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita buat di dunia ini. Apakah kita sudah siap? Itulah mengapa saudara, setiap hari kita terus berjaga-jaga seakan-akan Tuhan Yesus datang besok. Seakan-akan Tuhan Yesus datang besok hari, maka hari ini saya membuat yang terbaik. Setiap hari itu kita lakukan, maka kita sudah siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan kita sedang berada di tempat yang benar dan dengan orang-orang yang benar ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Begitu menyedihkan saudara, ketika Tuhan Yesus datang misalnya, Tuhan Yesus datang ke dunia, dia sedang melakukan korupsi. Ketika Tuhan Yesus datang, orang ini sedang berselingkuh dengan orang lain.
Sedih sekali sudah. Kita harus berjaga-jaga. Inilah yang ditekankan di dalam 1 Tesalonika 5 ini ayat yang pertama dikatakan, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang tahu. Dan Tuhan pun tidak memberitahukan kapan dia datang. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri. Apabila mereka mengatakan semuanya damai, aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini harus kita perhatikan baik-baik. Bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang. Kita harus siap. Dimulai dari kapan? Kita mulai dari sekarang. Kita sudah siap, seakan-akan Tuhan Yesus datang besok. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana berjaga-jaga? Bagaimana kita berjaga-jaga dalam kehidupan kita? Jika saudara tahu kapan Tuhan datang kembali, apa yang saudara lakukan? Kemarin di kantor saya tanya Bu Pendeta, Bu Pen, besok kalau Tuhan Yesus datang udah siap belum? Sudah siap. Kalau Bu Pen tahu Tuhan Yesus datang besok bagaimana? Ya saya sudah siap, saya melakukan yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang sama saya berikan kepada kita. Jikalau Tuhan Yesus datang besok, Bapak Ibu sudah siap? Waduh, saya belum siap Bapak. Ini bagaimana dengan harta saya ini di bumi ini? Bagaimana ini? Bagaimana dengan dosa-dosa saya? Kemarin saya baru berbuat dosa. Bagaimana kalau Tuhan tanya, kenapa kamu berbuat dosa? Saya nggak bisa mempertanggungjawabkan. Tolong berikan saya waktu. Mungkin ada orang yang berkata seperti itu, saudara. Mungkin ada orang yang menganggap itu sesuatu yang malapetaka. Ketika Tuhan Yesus datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka yang kita lakukan adalah di dalam firman Tuhan di ayat 4-5 mengatakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Yang pertama kita lakukan saudara, kita harus hidup dalam terang. Hidup dalam terang ini merupakan wujud daripada kita berjaga-jaga setiap hari. Firman Tuhan berkata bahwa terang tidak bisa dipersatukan dengan gelap. Ya. Kita harus berjaga-jaga setiap hari, yaitu hidup di dalam terangnya. Artinya apa saudara? Apa yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan tiap-tiap hari. Tidak lagi kita hidup dalam kegelapan. Saudara, bahkan di dalam Matius pasal 5 ayat 13-15 mengatakan bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Ya. Kamu adalah garam dan terang dunia. Jelas sekali dikatakan di situ. Artinya apa? Kehadiran orang Kristen di dunia harus dapat memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitarnya. Berjaga-jaga berarti tidak pasif dalam menanti kedatangan Tuhan. Ya. Tidak pasif Bapak Ibu. Namun selalu melakukan hal-hal yang membuat kita berkenan. Dan mengajak orang lain mengenal siapa dia. Ya. Berjaga-jaga bukan berarti kita hanya duduk diam tenang menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Tidak Bapak Ibu. Tetapi ada yang harus kita lakukan. Menjaga hidup kita. Menjaga kekudusan hidup kita. Bersaksi bagi banyak orang. Maka saudara tidak ada waktu lagi bagi kita harusnya. Kalau kita melakukan firman Tuhan ini. Tidak ada lagi waktu bagi kita untuk melakukan perbuatan dosa. Tidak ada lagi waktu. Karena setiap hari kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Inilah wujud kita daripada berjaga-jaga, saudara. Kalau Bapak Ibu hari ini datang ke gereja, ya, beribadah secara online, itu adalah salah satu wujud Bapak Ibu berjaga-jaga, menantikan kedatangan Tuhan. Jangan sampai hari Minggu Tuhan Yesus datang, Bapak Ibu sedang tidak di gereja, Bapak Ibu sedang tidur nyenyak. Ini Tuhan Yesus bilang, ini bagaimana ini anak saya ini. Saya datang malah dia tidur nyenyak, enggak beribadah sama Tuhan. Hal yang sederhana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Bahkan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 mengatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Inilah orang-orang yang mengatakan bahwa saya berkenan kepada Tuhan. Inilah orang-orang yang selalu rajin beribadah, tetapi masih hidup dalam kegelapan. Tuhan mengatakan bahwa ia berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh saja membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu dan itu merupakan keharusan bagi kita. Tetapi ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu melakukan apa yang kita baca. Ya, melakukan apa yang kita baca. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, bagaimana kita berjaga-jaga? Kita selalu siap kapanpun Tuhan datang. Di ayat 6 sampai 7 mengatakan, sebab itu baiklah kita jangan tidur, ya. Baiklah jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur pada waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjaga-jaga dan sadar, itulah yang harus kita lakukan. Bukan berarti kita tidak boleh tidur. Wah, ini kalau kita tafsirkan secara kata-kata ini nih, berarti kita tidak boleh tidur tiap hari, kita harus berjaga-jaga terus. Bukan berarti seperti itu, sudah. Ya, berjaga-jaga di dalam Tuhan, berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan, berarti kita harus sadar setiap hari bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk menghakimi saya dan Bapak Ibu, maka kita harus hidup berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, CCTV mempunyai keterbatasan. Ya, kalau kita melihat CCTV ada di rumah kita, punya keterbatasan. Bahkan di angle-angle tertentu di kamar mandi misalnya tidak bisa melihat kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Atau ada Bapak Ibu yang pasang CCTV di kamar mandi? Saya rasa tidak ada. Saya pikir Bapak Ibu kalau punya CCTV mungkin 8 maksimal, 8 kamera. Dan itu terbatas. Bahkan dia hanya merekam, itu kurang lebih kalau saya lihat ada yang 1 terabyte, ada yang 2 tera. Berarti dia hanya bisa merekam aktivitas kita itu sekitar 2 bulan. Kalau 1 tera dia bisa merekam 1 bulan, kalau 2 tera dia bisa merekam 2 bulan. Artinya masuk ke bulan ketiga, maka semua yang lama terhapus. Masuk lagi ke data yang baru. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak seperti itu. Apa yang kita lakukan dia lihat. Ya, dia lihat. Tidak seperti CCTV yang terbatas. Tetapi ini unlimited. Apa yang kita lakukan sendirian pun kita di kamar. Sendirian pun kita di kamar mandi. Apa yang kita lakukan, Tuhan tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita berjaga-jaga ini bukan sekedar pencitraan di depan orang. Ya, kita kan bisa pura-pura baik di depan orang kan. Kita bisa shalom gitu. Tapi di belakangnya kita bisa aja kan membicarakan, wah ini enggak benar orang-orang. Kita bisa baik di depannya. Saudara, kita sama Tuhan enggak bisa begitu. Ya. Tuhan tahu bukan hanya sekedar apa yang terlihat ini. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Maka saudara, pada akhirnya nanti kita akan dihakimi, kita akan diharuskan memberikan pertanggungjawaban atas segala yang kita perbuat itu. Maka saudara, tiap-tiap hari kita harus berjaga-jaga dan sadar. Bagaimana bentuknya Bapak Ibu Saudara kita berjaga-jaga dan sadar? Setiap hari kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Berdoa bersama-sama keluarga. Renungan firman Tuhan. Hiduplah dalam komunitas yang membangun saudara. Di dalam tempat saudara bekerja, saudara bisa menjadi berkat di sana. Bukan malah menjadi batu sandungan. Inilah sikap kita setiap hari di dalam menanti kedatangan Tuhan yang sudah pasti akan datang. Yang ketiga saudara, apa yang kita lakukan ketika kita berjaga-jaga ini, yaitu mengenakan perlengkapan senjata Allah. Di pasal 5 ayat 8 mengatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan.
Saudara, di ayat yang sama juga dituliskan di Efesus pasal 13 ayat 17 tentang perlengkapan rohani. Ya. Saya memberikan gambarannya seperti ini, Saudara. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Kenapa Paulus menuliskan ini, Saudara? Karena pada waktu itu di Efesus itu ada banyak sekali penyembahan-penyembahan berhala. Ada banyak sekali orang-orang yang sudah dipengaruhi oleh iblis, ya, untuk mengajak orang-orang Kristen untuk mengikut mereka. Salah satunya pada waktu itu yang mereka sembah adalah Dewi Artemis. Maka Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang di Efesus, kepada jemaat di Efesus, bahwa kalian harus mengenakan perlengkapan rohani. Apa itu perlengkapan rohani itu? Baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh, ketopong keselamatan, berdoa, perisai iman, kasut kerelaan memberitakan Injil, dan lain-lain Bapak Ibu. Bukan berarti kita harus memakai baju yang seperti ini dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Enggak, ini hanya ilustrasi Bapak Ibu. Artinya apa saudara? Dalam kita berjaga-jaga, kita harus siap seperti seorang yang berjaga-jaga misalnya di perbatasan Bapak Ibu. Di sana ada tentara yang selalu siap siaga, berjaga-jaga. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tentara pergi berperang cuma pakai kaos oblong sama celana pendek, terus lari saja, enggak bawa senjata apapun. Apa yang terjadi? Itu sekali ditimpuk batu aja udah langsung lewat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, kenapa kita perlu mengenakan perlengkapan senjata Allah ini? Supaya dalam kehidupan kita setiap hari, kita tidak mudah dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran palsu. Kita tidak mudah dipengaruhi oleh iblis, saudara. Ya. Tidak mudah dipengaruhi oleh iblis. Maka kita harus memperlengkapi diri kita. Seperti apa yang firman Tuhan katakan di Efesus pasal 6, Bapak Ibu, saya coba bacakan kepada kita sebagian ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat, dan itu tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Artinya apa saudara? Selama kita hidup di dunia ini, ada saja pekerjaan iblis yang selalu mempengaruhi kita. Salah satunya adalah ibadah. Ketika kita beribadah, iblis berusaha mempengaruhi kita, udah tidak usah datang beribadah. Tidak usah. Ngapain beribadah? Mending tidur. Tidur itu enak. Kamu sudah kerja Senin sampai Sabtu, masa hari Minggu datang beribadah lagi? Kan repot. Itu pekerjaan-pekerjaan iblis, saudara. Dan ada banyak hal lagi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan, udah gak usah ngasih persembahan. Gak akan gereja ganti kok nanti buat kamu. Udah ngapain ngasih perpuluhan. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan iblis yang kadang-kadang kita tidak sadari tapi kita lakukan. Ya, pekerjaan iblis halus Bapak Ibu. Iblis nggak datang dengan muka yang seramnya seperti di film-film itu, enggak. Ya. Seperti film-film suster ngesot lah dan sebagainya. Bukan seperti itu iblis zaman sekarang. Iblis main cantik sekarang. Maka kita juga harus main cantik. Ya, bagaimana supaya iblis tidak bisa mempengaruhi saya? Saya harus pakai perlengkapan rohani. Sehingga apa yang dia lakukan terhadap saya selalu mental Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan saudara, Tuhan Yesus saja digoda oleh iblis. Dan yang pasti Tuhan Yesus tidak pernah tergoda. Apalagi kita manusia biasa ini. Tuhan Yesus saja digoda. Apalagi kita. Nah kita harus siap Bapak Ibu Saudara. Anak-anak kita, anak-anak muda. Ya, anak-anak muda. Saya tidak pernah mempunyai pendapat bahwa anak-anak muda gak boleh pacaran. Silakan pacaran. Tapi kadang iblis bisa memakai pacaran saudara untuk menjatuhkan kita. Ya, kadang iblis memakai itu.
Mungkin awalnya pacarannya di gereja gitu. Di gereja datang beribadah, bertemu di gereja. Iblis bisa memakai segala cara untuk mempengaruhi saudara untuk tidak berpacaran di gereja lagi, tetapi berpacaran di tempat lain yang bisa merusak anak-anak muda. Dan kita lihat begitu banyak anak-anak muda yang dirusak oleh iblis. Kenapa? Kadang itu terjadi karena anak muda kita belum siap, tidak mempunyai perlengkapan, tidak mengenakan baju zirah, tidak pernah berdoa. Maka perlengkapan ini kita harus punya Bapak Ibu Saudara, supaya iblis itu tidak mudah mempengaruhi kita. Ya. Seperti di rumah-rumah, saya lihat rumah-rumah sekarang, wah pagarnya benar-benar luar biasa, bahkan ada alarm gitu ya. Kenapa itu semua dibuat? Supaya tidak mudah orang masuk ke rumah kita. Tidak mudah orang mencuri sesuatu di rumah kita. Kita memperlengkapi segala sesuatunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita hanya fokus kepada hal-hal duniawi ini, ya, tetapi kita tidak pernah fokus pada diri kita sendiri tentang kerohanian kita. Saudara boleh bekerja banting tulang, ya, banting tulang, bekerja pagi sampai malam. Silakan Bapak Ibu, selagi masih kuat silakan. Tapi saudara jangan pernah lupa akan kerohanian kita kepada Tuhan. Banyak orang yang saya temui Bapak Ibu, banyak orang yang saya temui, mereka begitu sukses di dunia sekuler, tetapi di dalam kerohanian mereka semakin hari semakin rusak. Karena mereka menganggap apa yang saya punya ini udah cukup dan saya tidak perlu Tuhan. Yang pada awalnya mereka merintis, mereka mulai dari nol dengan doa, dengan sungguh-sungguh berdoa. Pada akhirnya Tuhan buat sukses, mereka lupa akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berjaga-jaga, kita mengenakan perlengkapan senjata Allah ini. Tidak perlu pakai baju seperti ini, ya, tidak perlu. Tetapi lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Berdoa selalu, beritakan Injil dimanapun Anda berada. Ikat pinggang kebenaran, artinya Bapak Ibu tahu tentang kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu baca firman Tuhan setiap hari. Maka iblis tidak akan pernah mudah masuk untuk mempengaruhi kita. Amin. Tidak akan pernah Bapak Ibu. Dan inilah yang harus kita wariskan turun-temurun kepada anak-anak, cucu-cucu kita, orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah yang keempat, orang yang berjaga-jaga harus hidup di dalam kasih. Dituliskan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11 mengatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kasih. Kita berjaga-jaga, salah satu wujudnya adalah kita saling mengasihi, saling memperhatikan satu dan yang lain, bukan saling menjatuhkan. Saling memperhatikan. Ketika orang lain bersalah, bukan kita menghakimi dia, karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Tetapi tugas kita adalah saling mengingatkan, saling membangun. Satu dan yang lain. Itulah yang dikehendaki Paulus dan dikehendaki Tuhan kepada jemaat di Efesus, juga kepada kita, jemaat PO Kemang Pratama. Tidak ada lagi pertengkaran. Kita mau bertengkar buat apa? Apa yang kita perebutkan di gereja? Tidak ada. Yang adalah kita saling menguatkan satu dan yang lain. Ketika teman kita mengalami kesusahan, kita bantu. Ya. Ketika orang-orang lain berbuat dosa, kita ingatkan. Kita ingatkan dengan kasih. Ya. Kalau Bapak Ibu baca di beberapa minggu yang lalu, saya memberikan satu surat penggembalaan, yaitu menegur dengan kasih. Ya. Banyak orang berpikir bahwa menegur itu sesuatu yang negatif. Saudara, menegur dengan kasih itu adalah sesuatu yang positif. Ketika teman kita bersalah, kita menegur dia, itu bukan berarti kita tidak sayang kepadanya. Justru kita sayang kepadanya supaya hidupnya berubah. Berbeda dengan orang lain ya, mungkin ada orang yang menegur untuk menjatuhkan, itu beda kasusnya lagi.
Tetapi saudara, hidup dalam kasih ini harus benar-benar tercipta dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita mulai dari keluarga kita, masuk ke dalam gereja, masuk ke tempat kita bekerja, di lingkungan masyarakat. Maka ini adalah salah satu wujud kita untuk berjaga-jaga. Sehingga Tuhan Yesus datang ke dunia, kita biasa aja gitu. Maksudnya apa? Kita tidak takut. Tuhan Yesus datang besok, saya sudah siap. Saya pastikan saya masuk surga. Ketika Tuhan Yesus melakukan pemisahan, saya pastikan saya nggak masuk neraka, saya masuk surga. Kenapa? Karena selama ini kita hidup dalam Tuhan gitu. Kita hidup berkenan kepadanya. Kita harus memastikan itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat. Ini adalah waktu bagi kita merenungkan. Oh, dari tadi pagi saya buat apa ya? Seminggu kemarin saya buat apa? Sebulan yang lalu saya buat apa ya? Jangan-jangan semua hal-hal itu tidak ada untungnya. Jangan-jangan yang saya buat itu tidak ada produktifnya sama sekali. Jangan-jangan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Evaluasi diri itu harus tetap ada di dalam kehidupan kita. Saya mengutip Bapak Ibu yang saya sampaikan di 3 minggu yang lalu sebagai penutup pada siang hari ini. Yang pertama, bahwa penghakiman bukanlah sebuah ancaman bagi orang percaya. Amin. Penghakiman itu sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Ya. Kenapa Tuhan Yesus datang memisahkan? Kita berada di surga. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus melakukan penghakiman, saya tidak takut. Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Saya berkenan kepadanya. Bukan ancaman. Tapi bagi orang-orang yang tidak berkenan, sebuah ancaman. Ketakutan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dalam penghakiman Allah tidak lagi kompromi. Tidak bisa pakai orang dalam. Papa saya pendeta. Ya. Papa saya pendeta, harusnya saya bisa masuk surga. Penghakiman ini tidak keluarga demi keluarga Bapak Ibu. Tapi ini pribadi lepas pribadi. Ya. Apakah bisa saja nanti itu yang lulus penghakiman suami istri enggak? Ya bisa saja. Itu suka-sukanya Tuhan. Tapi kita nggak usah peduli soal itu. Sekarang yang kita lakukan adalah bagian kita. Dalam penghakiman itu Allah tidak kompromi. Yang benar-benar, yang salah-salah. Tidak ada lagi minta tolonglah. Atau kita sogok dia dengan uang yang kita punya. Harta yang kita punya. Tuhan nggak terima. Ya, Tuhan nggak butuh uang kita. Nggak butuh harta kita. Nanti di sana penghakiman yang ditanya soal dosa yang kita perbuat dan kebaikan yang kita perbuat selama di dunia. Sudahkah kita percaya kepadanya dan sebagainya. Saudara-saudara, pastikan di penghakiman itu kita adalah orang-orang yang benar-benar taat pada Tuhan. Yang ketiga, jika mau keputusan yang menyenangkan, mulailah dari sekarang hidup sungguh pada Tuhan. Ya, semua mau keputusan penghakiman nanti menyenangkan Bapak Ibu? Mau ya? Amin. Semua mau. Kalau kita mau keputusan itu, kita nggak tahu, bisa saja besok, bisa saja minggu depan, tahun depan, 2 tahun depan, 5 tahun depan, bisa saja. Kalau kita mau keputusan itu menyenang, mulai dari sekarang kita hidup pada Tuhan. Saudara-saudara, maka sesuai dengan tema hari ini, berjaga-jagalah. Mari kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan pasif. Berjaga-jaga berarti kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita menaikkan satu pujian yang mengatakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa.